Kecewa berat dengan 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Janji-janji Pak Jokowi tak terpenuhi. Mau beli Indosat ternyata tidak. Mau membuka 5 juta lapangan, 10 juta lapangan kerja ternyata tidak. Tidak pinjam uang dari asing ternyata tidak. Dan semuanya banyak sekali kata-kata kalau kita uraikan, janji-janji itu membuat saya berkata jangan sampai 5 tahun lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sobat RH sekalian, netizen, juga kaum muslimin dan muslimat karena ini sedang ibadah puasa. Kali ini program Tipu 3 pertanyaan utama akan menghadirkan orang yang paling berbahaya di Republik ini. Pembicara dan kemudian campaigner utama dalam Pilpres 2019 kemarin. Pasti sobat sekalian tahu dia karena warawiri di televisi, terutama ketika Pilpres 2019 kemarin. Siapa dia? Ini dia orangnya, Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sobat RH, namanya sebenarnya Haikal Hasan, tapi kerennya dipanggil Babe. Jadi saya panggil Babe aja, Be ya? Apapun silakan. Okay. Walaupun tidak sesenior Ridwan Saidi. Memang tidak mudah. Tidak mudah dan tidak bisa. Babe Haikal Hasan kelahiran berapa, Be? Saya lahir tahun 69. Wah, kelihatan kelahiran tahun 75 ini. Makasih, Bro. Penampilannya. Nah, dalam rubrik Tipu ini, program Tipu ini, Be, saya akan mengajukan 3 pertanyaan utama yang publik ingin tahu. Dan ini pertanyaan tidak akan saya kejar. Tapi, gentleman, Babe harus melakukan elaborasi terhadap pertanyaan ini ketika menjawab. Jadi tidak yes or no. Kalau yes or no, selesai ini program. Kira-kira begitu ya. Oke, siap, Be? Siap. Nah, ya, pertanyaan pertama, sobat RH sekalian. Babe di publik paling tidak dikenal sebagai dai, ustadz. Tapi tahun 2019 jadi juru bicara tim kampanye terutama Prabowo, ya kan? Dan kemudian banyak bicara politik juga, tapi dianggap ustadz juga, dai juga. Sebenarnya Babe itu dai atau politisi sih? Atau dai yang berbaju politisi atau politisi yang pura-pura jadi dai? Silakan jawab, Be. Baik, terima kasih, Prof. Saya awali mungkin sebagian orang mengenal saat sekarang 2-3 tahun belakangan ini. Mungkin juga Prof bertanya demikian karena baru mengenal 2-3 tahun belakangan ini. Saya baru mengenal bahkan 2019, Be. Mengenal Babe 2019. Bagi yang mengenal sejak 20 tahun lalu, Prof, 20 tahun lalu, mereka mengenal saya sebagai pembicara publik, sebagai motivator. Dan sebenarnya sampai dengan detik ini saya tetap melayani teman-teman yang mengundang dalam hal pembicara publik motivator karena basis saya itu adalah produktivitas gitu ya. Saya produktivitas, saya insya Allah sehari-hari itu ya membantu teman-teman yang perusahaannya mulai turun dan mulai meningkatkan profit di perusahaan-perusahaan itu, dan itulah pekerjaan saya sebenarnya. Lalu di mana-mana karena labeling itu sudah terjadi dan itu hak orang melakukan labelisasi itu, saya berusaha menampilkan bahwa saya bukan ustadz, saya bukan politisi, karena politisi itu menurut pendapat dan definisi saya orang yang berkarir berjenjang di karir dunia politik. Dia sebagai apa, tapi saya tidak punya karir apapun. Saya tidak pernah ikut partai apapun, saya tidak pernah ikut organisasi apapun, saya tidak pernah ikut dalam kegiatan apapun. Semata-mata saya adalah konsultan yang akhirnya kemudian kecewa berat dengan 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Janji-janji Pak Jokowi tak terpenuhi. Mau beli Indosat ternyata tidak. Mau membuka 5 juta lapangan, 10 juta lapangan kerja ternyata tidak. Tidak pinjam uang dari asing ternyata tidak. Dan semuanya banyak sekali kata-kata kalau kita uraikan, janji-janji itu membuat saya berkata jangan sampai 5 tahun lagi. Dan pada waktu itu bukan semata-mata total, loyal, tunduk, dan ikut apa arus, tidak. Kami melihat pada waktu itu siapapun yang memiliki kekuatan untuk tidak lagi memilih Pak Jokowi kita dukung. Dan pada waktu itu adalah Pak Prabowo. Dan akhirnya kita mendukung habis Pak Prabowo
agar 5 tahun ke depan bangsa lebih baik. Dan ternyata hasil diputuskan oleh keputusan MK di malam hari, dini hari, yang menang adalah Pak Jokowi. Selamat boleh buat, saudara. Putusan malam hari itu bukan putusan MK, itu putusannya KPU. Ya, oke, sorry. Diputuskan. Terima kasih ralatnya. Namun sebagai motivator, sebagai pembicara publik, saya yakin sekali Quran dan hadis menyajikan solusi terbaik. Karena itu dalam memberikan motivasi, kadang apabila di situ seluruhnya umat Islam, saya sisipkan ayat. Apabila ada orang Kristen satu saja, saya tidak akan gunakan ayat. Saya akan gunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah yang sangat umum. Jadi pendapat-pendapat filosof Yunani misalnya dan sebagainya. Bahkan kalau itu hadis Nabi pun, saya tidak mengatakan qala Rasulullah, tapi saya tulis di bawahnya Muhammad 571632. Lahir 571, wafat 632. Nah, Pak Prof, mungkin karena itu orang melabeli saya tuh Ustaz. Dan kemudian diundang dalam acara maulid, misalnya Isra Mi'raj, misalnya, atau pengajian misalnya. Nah, karena itu saya menyesuaikan busana. Nggak mungkin saya pakai topi, pakai kacamata Tug Life seperti ini. Akhirnya saya menggunakan baju koko. Itu kacamatanya ada bintik 3 tuh. Maksudnya apa? 3 periode atau gimana itu? Oh, jangan sampai. Please, tolong. Saya akan berjuang lagi nanti. Ya. Nah, jadi karena itu, Prof, orang melabeli ustadz, melabeli politisi. Dan kita tidak, kalau saya berprinsip, saya tidak akan ambil pusing dengan label apapun yang direkatkan selama kita berkontribusi dan kita menjadi sebagaimana bisanya kita. Menjadi diri sendiri. Ada lagi tambahannya, Be? Tambahannya adalah bahwa siapapun kita pasti ada unsur politis di dalamnya. Siapapun kita, bahkan seorang ibu, seorang anak, seorang rumah tangga pasti ada. Ya, dalam arti dia terlibat dalam menentukan pilihan. Apakah dia pilihan nomor 1 atau 2, dia sudah berpolitik. Nah, saya pun demikian. Namun karena diminta untuk sebagai juru bicara, juru debat, dan jurkamnas, gitu ya. 3 posisi ini ya saya terima apa adanya. Yang penting pada waktu itu kami berpikir bahwa 5 tahun ke depan jangan sampai Pak Jokowi lagi. Namun ketika beliau terpilih lagi, pilihan kami cuma satu, kami taat hukum. Kami ikut aturan. Kalau itu yang ditentukan KPU dan MK, ya kami ikut. Presiden kami sekarang Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah Menhan. Ya, itu tadi pertanyaan pertama, Sobat Era sekalian. Kita menginjak pada pertanyaan kedua. Ya, ini pasti ngeri-ngeri sedap juga pertanyaan kedua. Jadi, Babe kan mendukung pasangan Prabowo Sandi Uno. Kan begitu ya? Berdarah-darah mendukungnya, termasuk sobat kita ya, sobat kita semua, karena dalam konsep saya tidak ada musuh ya, semuanya teman. Daniel Anzar Simanjuntak itu tiap hari kerjanya mengkritik Jokowi, kan begitu ya, Presiden Jokowi. Tiap hari juga kelompok juru bicara Prabowo pasti mengkritik Jokowi, berdarah-darah berjuang. Tapi tiba-tiba di ujung perhelatan, Pak Prabowo direkrut ke gerbong kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Strategis itu Menteri Pertahanan. Soalnya kalau misalnya Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, salah satu anggota triumvirat memang Menteri Pertahanan, selain Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, ya kan? Nah, pertanyaan saya, Babe kecewa nggak? Apa pendapat Babe soal masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi? Silakan. Jadi mungkin jawaban Babe ini mewakili juga perasaan tim-tim sukses lainnya yang kemarin mungkin. Silakan, Be. Baik. Sejak pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Lebak Bulus di dalam kereta itu, saya sudah menyatakan sikap bahwa kalau itu pilihan terbaik dan itu berkontribusi untuk bangsa dan bisa mengkritik dari dalam, itu bagus karena wawasan kita kebangsaan. Tetapi yang kita nggak setuju kalau Pak Prabowo iya aja apa kata Pak Jokowi. Jadi bukan soal masuknya sebagai menteri, bukan soal masuknya sebagai penasehat atau apapun jabatannya. Kalau iya saja, kalau manut nurut aja. Jadi harus ada check and balance walaupun di dalam, di luar. Kami akan berteriak terus seperti ini. Kebijakan Pak Jokowi yang oke, akan kami bilang oke. Tapi kebijakan yang tidak oke,
akan kami katakan tidak oke. Nah, di dalam sana, Pak Prabowo, kami nggak kecewa dia berada di dalam, tapi kami akan kecewa sekali kalau dia tidak bersuara atas masuknya tenaga kerja asing yang ilegal. Jadi kekecewaan bukan karena pada posisi, kekecewaan itu akan ada pada sikap. Kalau selama ini nggak ikut campur terhadap carut marut, maka itu baru akan mendatangkan kekecewaan. Sejauh ini, Be? Ya, sejauh ini beliau mengatakan, beliau menyaksikan bahwa ya siaran yang terbaru Pak Jokowi sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Kalimat itu cukup mengecewakan kami. Rakyat yang mana yang diperhatikan? Rakyat yang diperhatikan adalah rakyat yang mendukungnya. Seharusnya bapak yang baik, kalau punya anak yang nurut sama anak yang ngeyel sama yang bandel, sikap bapak itu mesti mengayomi dua-duanya. Jadi kata-kata ini saya belajar dari Prof. Jadi maksudnya Babe Haikal anak yang bandel ya? Saya anak yang nakal, saya anak yang bandel. Tapi biar bagaimanapun dibelah dada saya adanya NKRI, adanya taat kepada pemerintah sebagai ulil amri. Tapi jangan kami dimusuhin dong, gitu loh. Saya teringat. Merasa dimusuhin ini, Be? Ya, Pak Prof. Kebetulan tadi saya lagi mengevaluasi dan saya lagi bongkar-bongkar arsip. Pak Prof, ini klien saya, Pak Prof. Banyak sekali. Woi. Tapi sekarang tak ada yang berani mengundang, Pak Prof. Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Pak Prof, ini lagi puasa. Demi Allah saya bersumpah, saya mendapatkan WA dari teman saya yang biasa mengundang dan dia staf di bagian humas. Dia berkata, maaf Pak Haikal, kami tidak bisa mengundang Bapak lagi karena Bapak 212. Maksudnya Wiro Sableng itu, 212 itu? Coba lihat, kan konyol gitu loh. 212 itu apa? Kenapa jadi musuh gitu? Ya, kalau Pak Prof lihatlah ini, coba lihat. Dari atas. Mungkin ada puluhan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 10 ada 70 mungkin. Lihat. Jadi kalau seorang ayah yang bijak, anak yang nurut sama anak yang bandel harusnya diayomi. Bukan yang nurut. Ini bukan saya contohkan sekarang, tapi jangan sampai terjadi. Yang nurut dikasih uang untuk menghantam yang bandel. Dan itu kami rasakan. Hantaman kepada kami itu luar biasa. Ya, ada lagi tambahannya, Babe? Ya, tambahannya kecewaan bukan karena pada jabatan. Jabatan apapun silahkanlah. Tapi kekecewaan ada pada sikap. Harusnya menjadi tokoh yang bisa mempengaruhi Pak Jokowi. Sementara ini, sekarang kan sedang berlomba. Siapa yang paling banyak mempengaruhi Pak Jokowi? Dan kita mesti fair. Di tengah kelemahan Pak Jokowi. Setiap orang ada kelebihan-kelemahan. Saya hanya lagi fokus kelemahan. Di tengah kelemahan Pak Jokowi, harus ada orang yang bisa memperingatkannya. Harus ada orang yang selalu mengingatkannya. Kalau yang mengingatkan dia lagi, sementara yang masuk ke dalam, misalnya Pak Prabowo atau siapapun, ikut lemah dan ikut terbawa arus, itu yang akan mendatangkan kekecewaan bagi kami. Sejauh ini indikasinya bagaimana, Be? Sejauh ini indikasinya belum ada tindakan yang nyata. Yang betul-betul berani mendobrak, mengatakan hal-hal yang penting untuk rakyat. Bukan hanya fokus kepada apa yang sedang ditugaskannya. Profesional itu memang betul fokus kepada apa yang dikatakannya, apa yang menjadi ahlinya. Tapi, ya ada dong. Suara demi kedaulatan NKRI ini apa yang dilakukan? Nanti dibilang sama netizen kecewa nih ya. Oke, Be, kalau cukup pertanyaan terakhir ketiga. Nah, ini pasti lebih ngeri-ngeri sedap lagi ya. Tapi tolong dielaborasi dengan alasan-alasannya, dengan pandangan-pandangan yang objektifnya, dengan harapan-harapannya. Oke. Walaupun ini masih 2020, biasa orang bicara mengenai 2024. Kan kerja kita memang selalu bicara pemilu kan. Pertanyaan saya yang to the point langsung, Babe ada jagoan nggak untuk 2024? Silakan tunjuk satu nama, Be. Tunjuk satu nama, nggak boleh banyak nama, Be. Karena elaborasi, boleh nggak saya mengelaborasi dulu sebentar? Silakan elaborasi dulu, tapi harus dijawab. Elaborasi saya adalah siapapun yang berdiri nanti 2024, seseorang yang bersih dari kepentingan rezim sekarang. Ya, terus apalagi, Be? Oke, dan kemudian tidak ada lagi ejawantah kelanjutan, ya, estafet dari orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan tim. Jangan sampai orang itu, siapapun orangnya, yang lagi digadang-gadang, yang setiap hari tampil di televisi, seorang gubernur. Maksudnya gubernur Kalimantan Tenggara? Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, silakan. Tapi kami tidak akan mendukung siapapun yang berada dalam lingkup
rezim yang sekarang. Adalah hak kami, adalah hak setiap warga negara untuk mendukung atau tidak mendukung. Dan kalau diminta menyebutkan satu nama, untuk saat ini kami menjagokan Bapak Anies Baswedan. Kayaknya udah ketebak itu jawabannya. Ya, bisa dielaborasi lagi, Be. Silakan. Ya, selama ini beliau berdiri di atas semua golongan. Selama ini beliau berdiri di atas semua kelompok dan mementingkan rakyat. Prof, kurang dekat apa saya sama beliau? Kakeknya beliau itu dekat dengan kakek saya. Ayahnya beliau juga teman daripada ayah saya. Dan saya pun kenal beliau jauh sudah lama dari sekarang. Tapi apa yang dilakukan coba? Dan saya sangat menghargai profesionalismenya. Saya tidak pernah meminta apapun, beliau tidak pernah memberi apapun. Saya tidak menuntut jabatan apapun, dan beliau tidak memberi jabatan apapun. Saya tidak pernah minta mendukung apapun, dan beliau juga tidak pernah memberikan apapun. Ini sebatas pertemanan, ini yang asyik, ini yang klop, sehingga tidak ada hutang budi dan balas jasa. Itu yang klop. Sejak awal, ketika Pak Anies belum jadi digadang-gadang, ketika beliau difitnah dengan tuduhan beliau ya satu kelompok aliran tertentu lah dalam Islam. Saya yang tampil membela, dan pada waktu itu belum ada komunikasi. Dan akhirnya ketika beliau jadi, apa kami terus digadang-gadang untuk ditawarkan menjadi komisaris ini, komisaris itu. Walaupun apabila ditawarkan saya 100% akan menolak semuanya, dan saya akan mengkritisi Pak Anies, itu asyiknya. Berapa banyak saya mengkritisi kebijakan beliau kok. Ya, saya waktu Monas itu saya mengkritisi, dan ternyata setelah mendapat penjelasan baru saya memahami itu enaknya dalam dukungan yang tidak ada dukungan buta. Hari ini, Prof, dukungan buta terjadi kepada Pak Jokowi. Ingat, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi ya, tapi saya lihat orang-orang sudah mulai berpikir tidak waras, mulai berpikir itu betul-betul disability thinking lah kalau istilah saya. Kalau salah, ya katakan salah. Jangan terus membela-bela. Kalau kamu sampai dirubah hanya untuk membenarkan sebuah kata-kata, itu menurut saya disability thinking. Tapi ini bonus ya. Katanya sama aja Babe juga begitu. Nggak ada yang benernya Jokowi. Semuanya salah di mata Babe Jokowi. Gimana, Be? Oh, tidak. Saya sangat mendukung Pak Jokowi dalam hal yang lain. Jangan lupa, saya banyak membela Pak Jokowi di tengah orang-orang. Sampai saya dikatakan, lu sekarang udah cair ya duit ya, udah dibagi ya. Sampai saya dituduh begitu. Dari awal Pak Rafli, Pak Prof, dari awal. Pada waktu Pak Jokowi sholat, orang pada mencibir. Saya doang yang berkata, bangga dong punya pemimpin sholat. Mau di-upload kayak nggak di-upload kayak urusan siapa. Pada waktu Pak Jokowi berkata Al-Fatihah, saya lagi yang bela. Itu hebatnya. Lidahnya nggak fasih bahasa Arab aja dia masih berusaha untuk mempertahankan. Dan sekarang, saya juga yang bela. Saya nggak pernah mengatakan Pak Jokowi lambat dalam menangani COVID-19. Saya mengatakan ini berlaku nasikh mansuh. Ini berlaku kaul jadid maupun kaul yang baru gitu, atau yang lama, kaul qadim. Jadi pada waktu Pak Jokowi berkata di sini tidak ada korban, betul tidak ada korban. Pada waktu Jokowi berkata di sini baru hanya 2, betul baru 2. Dan saya mengatakan sah-sah saja. Kalau ternyata sekarang baru fokus, jangan dikatain. Justru sekarang udah bertindak bahaya, baru beliau fokus. Justru menurut saya ini penuh pertimbangan. Jadi salah juga kalau perkataan saya selalu mengkritik Pak Jokowi. Yang baik kita katakan baik, tapi yang buruk tidak bisa kita tutup-tutupin. Karena ini persoalan bangsa secara seluruhnya. Ada lagi, Be? Senang saya mendengar Babe semangat sekali begini. Oh iya, of course. Saya selalu semangat. Selalu semangat dalam berbicara soal kebangsaan, dimanapun peran kita. Ada lagi, Be? Cukup, Bro. Oke. Iya, itulah tadi Sobat RH sekalian. Tipu kepada Babe Haikal Hasan. Kita bertemu nanti di tipu-tipu lainnya. Tapi jangan lupa tetap di channel ini. Di channel Keren Cadas. Karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaper, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ciao.